Assalamualaikum. Hai, para jenius. Gimana kabarnya? Semoga sehat. Semoga tetap semangat. Oke, kita lanjut lagi. Selamat bersantai. Bab 871. Gedebuk, gedebuk, gedebum. Tendangan Zhao Feng tidak hanya membuat si Raja Alam Dewa kekosongan, Tetua Wu terpental terbang, banyak anggota terdekat lainnya juga berteriak dan muntah darah. Kekuatan tendangan tersebut tampaknya berisi ribuan kilogram kekuatan dan sepertinya bisa mengguncang langit. Boom, gunung terdekat mulai sedikit bergetar dan banyak suara ledakan bisa terdengar. Ini, bagaimana? Darah beberapa murid mulai mendidih saat mereka terpana. Mulut Raja Lu Yun pun ternganga lebar. Dia berhasil melukai Tetua Wu dengan kekuatan fisiknya saja. Punggung Raja Lu Yun menjadi dingin saat kehilangan fokusnya. Meskipun kenyataannya ada di depan mata, namun Raja Lu Yun masih merasa ada yang salah dengan matanya. Peng, di sisi lain, Tetua Wu terpental terbang dan menabrak gunung sehingga menyebabkan awan debu berterbangan ke udara. Kau, bagaimana mungkin? Wajah Tetua Wu pucat pasi. Dia merasa seolah-olah tulangnya telah hancur dan bahkan tidak bisa merangkak naik. Tindakan Zhao Feng menyebabkan banyak tatapan mata menjadi takut dan tertegun. Beberapa anggota aliran yang terluka bahkan tidak tahu apa yang terjadi. Maaf, aku lupa mengendalikan kekuatanku. Permintaan maaf Zhao Feng terhadap anggota lain yang terluka membuat lebih banyak orang berteriak ketakutan. Dia tidak ingin melukai anggota lain yang tidak bersalah. Zhao Feng berbeda dari Nan Gongsheng. Ia secara perlahan mengumpulkan kekuatannya sehingga kepribadiannya tetap tidak berubah. Dia tidak suka membunuh orang yang tidak bersalah tanpa alasan. Namun, dia baru saja keluar dari dimensi ilusi ilahi yang memiliki tekanan pada kekuatannya, jadi saat ini dia belum bisa mengendalikan kekuatannya dengan baik. Dalam dimensi ilusi ilahi, kekuatan tendangan seperti itu akan sangat ditekan dan tidak akan mengejutkan seperti ini. Lagi pula sebelum Zhao Feng memasuki dimensi ilusi ilahi, tubuh petir sucinya hanya berada pada tahap awal level keempat. Perbedaan antara dulu dan sekarang seperti langit dan bumi. Kekuatan kayu petir angin. Zhao Feng mengulurkan tangannya dan riak hijau samar dari kekuatan petir angin menyebar ke sekitarnya. Anggota yang terluka pun merasakan gumpalan kayu petir angin yang mengelilingi mereka dan membuat tubuh mereka terasa geli dan luka-lukanya dengan cepat sembuh. Kekuatan kayu petir angin bahkan bisa menyembuhkan beberapa racun tersembunyi dan luka-luka lainnya. Garis bawah kualitas dan efek kekuatan kayu petir angin itu sudah sebanding dengan Raja Alam Dewa Kekosongan. Garis bawah kilatan cahaya berkilat di mata Raja Lu Yun saat memeriksa Zhao Feng dengan pandangan yang baru. Bukan sebagai junior, tetapi sebagai seseorang yang setingkat dengan dirinya. Terima kasih, adik seperguruan Zhao. Anggota yang disembuhkan bisa merasakan bahwa wujud keberadaan hidup mereka telah sedikit meningkat. Pandangan ke arah Zhao Feng pun dipenuhi dengan rasa takut dan hormat. Bagaimanapun juga, Zhao Feng tidak membahayakan mereka dengan sengaja. Zhao Feng, kau sangat kuat, tetapi sebagai anggota dari aliran suci 10.000, bagaimana bisa kau melukai seorang tetua? Tanya Raja Lu Yun sambil menarik napas dalam-dalam. Jika dia tidak menyerangku lebih dulu, aku tidak akan menyerangnya, kata Zhao Feng dan Raja Lu Yun pun terdiam. Memang benar, Tetua Wu adalah orang yang pertama kali menyerang. Tindakan Zhao Feng bisa dikatakan membela diri, tetapi kekuatannya membela diri sedikit terlalu berlebihan. Namun, Zhao Feng juga tidak berbohong, dia benar-benar lupa mengendalikan kekuatannya. Bisakah aku pergi sekarang? Zhao Feng ingin meninggalkan panggung tersebut. Tolong tunggu sebentar. Keringat muncul di dahi Raja Lu Yun saat dia menjadi tegang. Setelah melihat apa yang terjadi pada Tetua Wu, dia menjadi lebih berhati-hati saat memikirkan apa yang akan terjadi jika mencoba menghentikan Zhao Feng dengan paksa. Tetua, apakah ada hal lain yang Anda butuhkan? Meskipun merasa khawatir, langkah kaki Zhao Feng berhenti dan dia masih memiliki ekspresi tenang. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda akan melakukan tindakan apapun sehingga membuat Raja Lu Yun menghela nafas lega. Sebenarnya, Raja Lu Yun terlalu banyak berpikir. Jika Tetua Wu bertanya pada Zhao Feng dengan nada yang sopan, Zhao Feng tidak akan melakukan apapun. Jika mereka menyerangnya, tidak mungkin Zhao Feng hanya akan berdiri diam di sana dan menunggu kematiannya. Kan? Zhao Feng, tidak ada orang lain dari aliran suci 10.000 yang memasuki dimensi ilusi ilahi yang muncul kembali. Kau yang pertama keluar, jadi kau mungkin perlu menunggu sebentar lagi untuk menghindari kecurigaan, Raja Lu Yun berkata dengan nada suara yang tenang. Dia mengatakannya sebagai saran, bukan perintah. Baiklah, kalau begitu aku akan menunggu sebentar lagi. Zhao Feng menganggukkan kepalanya dan merasa bahwa apa yang dikatakan Raja Lu Yun masuk akal.
Karena tidak melakukan kesalahan apapun, Zhao Feng sama sekali tidak takut. Setelah mengatakan itu, dia lalu duduk di panggung hitam dan menutup matanya. Sikap kerjasama Zhao Feng membuat Raja Lu Yun menghela nafas lega yang panjang dan anggota lainnya menyadari bahwa Zhao Feng tidak bertindak tanpa alasan. Sebaliknya, dia terlihat sangat santai. Itu benar, jika kau memiliki masalah, bicarakan saja. Tidak perlu bertarung. Jika Tetua Wu tidak menyerang terlebih dulu, maka Zhao Feng tidak akan melakukan serangan balik untuk membela diri. Orang-orang yang telah disembuhkan oleh Zhao Feng mulai berdiskusi dan mereka kini berada di pihak Zhao Feng. Di panggung hitam, Zhao Feng duduk dan mulai mengatur apa yang telah dia dapatkan di dalam dimensi ilusi ilahi saat sedang menunggu. Dia telah mendapatkan banyak sumber daya dan harta karun dan salah satunya bisa dianggap langka di zona benua. Barang yang paling berharga adalah pelindung lengan dunia dimensi ruang kabut dan anak panah pembunuh dewa. Dunia dimensi ruang kabut saat ini terpasang di lengan Zhao Feng. Meskipun itu, hanya benda tipe pendukung, benda itu sangat berguna. Adapun anak panah pembunuh dewa, Zhao Feng telah memperoleh 2 anak panah, sedangkan yang ketiga diambil oleh kelompok kekaisaran. Zhao Feng tidak tahu seberapa kuat anak panah pembunuh dewa. Namun setidaknya, dia yakin bahwa dia tidak bisa sepenuhnya menggunakan kekuatannya untuk saat ini. Selain itu, anak panah pembunuh dewa juga merupakan barang sekali pakai yang dikatakan mampu membunuh dewa. Setelah 2 senjata dewa di bawah standar tersebut, di bawahnya ada madu suci ratusan sumber dan harta karun lainnya yang tak ternilai, termasuk material yang telah diperolehnya di gedung penempaan. Paling tidak, material tersebut dapat digunakan untuk membuat senjata ilahi surgawi dan bahkan senjata suci warisan yang berada persis di bawah senjata dewa di bawah standar. Beberapa material yang paling berharga bahkan mungkin telah mencapai level dewa. Meskipun material itu sangat berharga, namun saat ini tidak sangat berguna bagi Zhao Feng. Namun, material tersebut mungkin berguna baginya di masa depan. Setelah itu ada lotus langit air hijau, akar lotus giok salju spiritual, tulang emas dan batu penekan jiwa. Dia memiliki sejumlah besar lotus langit air hijau dan akar lotus giok salju spiritual. Harta karun pada tingkatan ini sangat menarik bahkan untuk Raja Alam Dewa Kekosongan, dan Zhao Feng telah mengambil sejumlah besar lotus dan akar lotus tersebut di Istana Xieyang. Selain harta karun tersebut, Zhao Feng juga memiliki segunung sumber daya tidak terlalu berharga seperti esensi air bunda dan yang sejenisnya. Jika bukan karena Zhao Feng memiliki dunia dimensi ruang kabut, dia bahkan tidak akan bisa membawa kembali semua sumber daya dan harta karun tersebut. Waktu berlalu dengan lambat dan pikiran Zhao Feng tenggelam dalam dunia kecil dari dunia dimensi ruang kabut. Dunia kecil ini memiliki sungai dan gunung sendiri dan bahkan ada makhluk hidup di dalamnya. Dunia itu lebih dari 1 tingkat lebih tinggi daripada dunia kecil di level kaisar. Tentu saja, semua harta karun terbaik yang ia peroleh dalam dimensi ilusi ilahi ditempatkan dalam dimensi individual yang terpisah dari dunia dimensi ruang kabut. Dimensi penyimpanan ini memiliki pertahanan yang lebih kuat dan lebih stabil, yang membuatnya lebih sulit dirusak dan dikikis. Weng, weng, weng. Di sudut dunia kecil ada segerombolan lebah penyengat 5 racun. Ada beberapa raja lebah dan lebih dari 100 lebah elit. Sisa dari beberapa ratus lebah setidaknya sebanding dengan pesilat di tahap akhir level alam inti asal besar atau yang lebih kuat lagi. Lebah beracun ini bisa membunuh orang yang lebih kuat dari mereka sendiri jika menggunakan serangan bunuh diri. Alasan Zhao Feng memelihara beberapa lebah biasa adalah karena mereka memiliki potensi dan dapat dibesarkan di dalam dunia kecil. Lebah penyengat 5 racun membutuhkan serbuk sari dan nektar untuk menjadi lebih kuat dan Zhao Feng memiliki segunung tanaman dan bunga aneh yang ia peroleh dari dimensi ilusi ilahi. Tanaman yang tidak ia butuhkan bisa digunakan oleh lebah penyengat 5 racun. Zhao Feng percaya bahwa lebah-lebah itu akan segera bisa menjadi lebah elit dan beberapa lebah elit akan bisa menjadi raja lebah. Tujuan Zhao Feng adalah untuk meningkatkan kekuatan lebah ini sampai mereka bahkan dapat mengancam aliran dan kelompok 3 bintang. Di saat Zhao Feng mengatur sumber daya dan harta karunnya, suara terbang terus-menerus bermunculan. 1 jam kemudian, beberapa raja lainnya tiba di dekat panggung hitam. Salah satunya adalah tetua yang diselimuti oleh kekuatan luar biasa. Auranya melampaui para raja lainnya. Dia adalah raja di tingkat puncak. Tetua Yin. Para raja lainnya langsung menyambut Tetua Yin dengan hormat begitu melihatnya. Tidak banyak raja di tingkat puncak di dalam aliran suci 10.000 dan Tetua Yin adalah salah satunya. Tetua Yin, kau datang tepat pada waktunya. Tetua Wu yang terluka berhasil terbang ke arah Tetua Yin. Tetua Wu, apa yang terjadi padamu?
Tetua Yin terkejut. Ini semua kesalahan pencuri itu. Setelah mendapatkan kekayaan di dimensi ilusi ilahi, dia meremehkan kita para raja yang lebih tua. Tetua Wu membesar-besarkan apa yang telah terjadi. Hal seperti itu benar-benar terjadi. Mendengar ucapannya, ekspresi Tetua Yin menjadi muram ketika melihat ke arah pemuda berambut ungu di panggung hitam. Pemuda berambut ungu itu hanya duduk diam di sana. Kedatangan semua raja ini tidak membuat ekspresinya berubah sama sekali. Para raja alam dewa kekosongan dari kelompok dan aliran 2 atau 3 bintang tidak akan merasa senang jika mereka melihat kejadian ini. Tetua Yin, muridmu juga ada dalam dimensi ilusi ilahi dan belum keluar, lanjut Tetua Wu. Para raja alam dewa kekosongan merasa khawatir pada murid-murid mereka dan datang untuk mempelajari situasi dalam dimensi ilusi ilahi. Namun hingga sejauh ini, hanya Zhao Feng satu-satunya yang telah kembali. Jika sesuatu terjadi pada muridku di dimensi ilusi ilahi, kau akan menjadi orang yang bertanggung jawab. Suara bergemuruh terdengar di jiwa Zhao Feng. Zhao Feng mengangkat kepalanya dan menatap Tetua Yin yang terlihat begitu kuat. Pada saat ini, para petinggi aliran sudah tahu bahwa Zhao Feng telah meninggalkan kelompoknya dan menemukan kekayaan besar ketika beraksi sendirian. Beberapa orang curiga bahwa Zhao Feng telah membunuh yang lainnya untuk mengambil semuanya untuk dirinya sendiri. Namun kebenaran hanya akan terungkap ketika semua orang sudah kembali. Para pesilat elit dari aliran suci 10.000 tidak muncul bahkan setelah 4 jam berlalu. Garis bawah tunggu, jangan katakan padaku bahwa semua orang dari aliran suci 10.000 tewas di dalam dimensi ilusi ilahi. Garis bawah Zhao Feng terlihat memiliki ekspresi aneh. Biasanya, hal seperti itu tidak akan terjadi kecuali mereka semua bertemu dengan naga ular hitam kehancuran. Bukan berarti seluruh kelompok yang terbunuh belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, jika kelompok dari aliran suci 10.000 semuanya memang tewas di dalam dimensi ilusi ilahi, maka tekanan dan kecurigaan yang harus dihadapi Zhao Feng akan menjadi sangat besar. Untungnya, hal tersebut tidak terjadi. Pada saat tertentu, sosok-sosok yang dikenal mulai muncul satu demi satu ketika anggota lainnya berteriak gembira. Mereka sudah kembali. Kong Feiling sudah muncul. Satu demi satu sosok mulai muncul di panggung hitam dan hanya berhenti setelah beberapa tarikan napas. Zhao Feng mengamati kelompok di atas panggung. Sekitar setengah kelompok aliran suci 10.000 telah kembali, total 40 atau 50 orang. Aura yang terpancar dari Kong Feiling lebih kuat dari sebelumnya. Gadis itu memiliki gaun yang cerah dan Zhao Feng menyadari bahwa baik Yuan sejati dan aura kekuatan garis keturunannya menjadi jauh lebih kuat daripada sebelum ia memasuki dimensi ilusi ilahi. Namun dia masih sedikit jauh dari alam dewa kekosongan. Ada beberapa orang lain yang kenal dengan Zhao Feng dalam kelompok tersebut, termasuk Pak Tua Fei, Liu Tianfan, dan Huang Yunhu. Bahkan Guang Tian pun ada di sana. Baguslah, mereka sudah kembali. Raja Lu Yun berkata dengan nada rendah ketika tatapannya mendarat pada murid-muridnya. Murid pribadi dan murid terluarnya juga ada di sana. Tidak ada yang menjadi raja. Meskipun beberapa murid di tahapan alam inti asal membuat beberapa peningkatan, semuanya masih tidak terlihat banyak jika dibandingkan dengan Zhao Feng. Para tetua berdiskusi. Tidak sulit untuk mengatakan bahwa kelompok dari aliran suci 10.000 tidak memiliki pengalaman yang bagus di dalam dimensi ilusi ilahi. Sebagian besar pesilat elit dan jenius tampak kelelahan dan beberapa bahkan lumpuh atau terluka parah. Contohnya, Pak Tua Fei telah kehilangan kakinya dan sekarang menggunakan tongkat. Zhao Feng tahu bahwa tidak semua orang bisa meraih keberuntungan. Bahkan jika mereka menemukan sesuatu, mereka mungkin tidak memiliki kemampuan untuk mengambilnya sendiri. Berapa banyak pesilat di tahapan setengah langkah dari alam dewa kekosongan tewas di dalam istana Xieyang. Bagi mereka yang terlalu lemah, sebenarnya sudah merupakan keberuntungan untuk tidak memasuki istana Xieyang. Zhao Feng, para pesilat jenius yang kembali menatap pemuda berambut ungu yang sedang duduk di tanah. Dibandingkan dengan diri mereka sendiri, kemajuan Zhao Feng terlalu besar. Tatapan mereka dipenuhi dengan kebencian, iri hati, rasa hormat, dan emosi lainnya. Zhao Feng, Pak Tua Fei memegang tongkatnya sambil menggertakkan giginya dengan ekspresi yang campur aduk. Jika kau tetap bersama kami dan bersedia membantu, kami tidak akan mengalami kesulitan di dimensi ilusi ilahi. Zhao Feng hanya diam membisu. Sebenarnya, Pak Tua Fei tidak membenci Zhao Feng. Dia hanya sedikit menyalahkan Zhao Feng karena tidak tinggal bersama kelompoknya dan membantu. Kekuatan yang ditunjukkan Zhao Feng di kota bawah tanah sudah sangat luar biasa. Dia akan sangat membantu kelompok aliran suci 10.000.
Aliran suci 10.000 telah mencoba memasuki beberapa reruntuhan kuno, tetapi mereka gagal karena perbedaan kecil yang mengakibatkan banyak korban. Zhao Fen, jika kau tidak meninggalkan kelompok, maka kakak seperguruan Yun dan adik seperguruan Chen tidak akan mati. Zhao Fen, karena keegoisanmu, kau meninggalkan kelompok dan membuat kami mengalami banyak korban jiwa. Para pesilat jenius yang kembali terus bertanya dan berbicara dengan nada tidak senang. Beberapa bahkan hampir menyerang tetapi dihentikan oleh beberapa anggota terdekat lainnya. Berhenti, diam semuanya. Raja Luyun dan teman-temannya segera menghentikan mereka. Kekuatan Zhao Feng sangat menakutkan. Tetua Wu yang terluka parah adalah contohnya. Jika bahkan seorang raja saja bisa berakhir seperti itu, maka Zhao Feng bisa saja bersin dan itu sudah cukup untuk membunuh para pesilat jenius dan elit lainnya. Zhao Fen, aku tidak membencimu karena apa yang telah kau lakukan. Aku hanya bisa menyalahkan bahwa kita semua tidak cukup kuat atau tidak cukup beruntung. Tapi sebagai anggota aliran suci 10.000, kau tidak melakukan apapun untuk menolong kami. Pak Tua Fei tersenyum pahit saat bersandar pada tongkatnya. Dia tampak sangat tua dan menyedihkan. Mendengar perkataannya mata para pesilat jenius dan elit yang telah kembali menjadi redup. Mereka semua terdiam. Mereka tidak bisa menyalahkan semuanya pada Zhao Feng. Jika mereka cukup kuat, satu orang lebih banyak atau lebih sedikit yang seperti Zhao Feng tidak akan membuat banyak perbedaan. Orang melakukan apa yang harus mereka lakukan. Adik seperguruan Zhao, aku tidak menyalahkanmu, aku hanya sedikit kecewa. Liu Tianfan tersenyum mengejek. Ada luka-luka di sekujur tubuhnya dan setengah dari salah satu telinganya telah putus digigit oleh hewan buas. Keheningan itu berlangsung selama beberapa saat sebelum Zhao Feng akhirnya berkata, anggap saja aku sebagai Zhao Feng yang dulu. Mendengar ucapannya, semua orang terdiam. Jika dia adalah Zhao Feng yang dulu, dia bahkan mungkin tidak berhak untuk memasuki dimensi ilusi ilahi. Pemuda berambut ungu ini sangat berbeda dari Zhao Feng yang dulu dan tidak memiliki banyak perasaan pada aliran suci 10.000. Dia hanya membantu keluarga Zhao dari kota Yunling karena itu adalah keinginan dari Zhao Feng yang asli. Lagi pula, keberuntungan dan harta karun yang aku peroleh adalah dengan cara melacak dan mengikuti jejak naga ular hitam kehancuran. Jalan itu dipenuhi dengan kematian dan tipu daya. Zhao Feng menarik napas dalam-dalam saat mulai mengingat apa yang telah terjadi, hampir seperti seolah-olah adegan berbahaya di dalam dimensi ilusi ilahi itu berada tepat di depannya. Mengikuti jejak naga ular hitam kehancuran. Seru para pesilat jenius dan elit yang baru saja kembali. Sementara itu ekspresi Kong Feiling, Pak Tua Fei, Liu Tianfan, dan yang lainnya langsung berubah drastis ketika mereka bergidik ngeri. Sepanjang perjalanan itu, para raja dan pesilat di tahapan setengah langkah dari alam dewa kekosongan yang tak terhitung jumlahnya dari kelompok istana penyangga langit, Kekaisaran Gan yang agung, Paviliun Pedang Langit, 8 keluarga besar, dan berbagai kelompok lainnya dengan kekuatan yang sama juga telah tewas terbunuh. Zhao Feng menghela nafasnya. Terlalu banyak pesilat di tahapan setengah langkah dari alam dewa kekosongan telah terbunuh di dalam istana Xieyang. Nama-nama kelompok dan aliran dengan kekuatan 3 bintang dan puncak 3 bintang dan bahkan kelompok super 4 bintang keluar dari mulut Zhao Feng. Pada saat ini, semua orang terdiam membisu. Mereka bisa membayangkan betapa sengitnya pertarungan itu. Lagi pula, berita tersebut akan segera menyebar ke para petinggi di seluruh wilayah penguasa dinasti Gan yang agung dan kelompok pasukan lainnya. Para pesilat elit terlemah yang memasuki istana Xie yang berada di level Kong Feiling. Pak Tua Fei, apakah kau ingin aku memimpin kelompok aliran suci 10.000 ke dalam jurang kematian seperti itu? Mata Zhao Feng mengerling. Hati Pak Tua Fei dan teman-temannya bergetar. Mereka tidak bisa berkata-kata lagi. Bahkan jika mereka memiliki 100 nyali lagi, mereka tidak akan berani mengikuti jejak naga ular hitam kehancuran. Kelompok dan aliran dengan kekuatan 3 dan 4 bintang yang terkenal itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan aliran mereka. Hanya dengan meninggalkan grup itu Zhao Feng mampu terbang melintasi langit dan mengeluarkan seluruh potensi kekuatannya. Lagi pula, Zhao Feng yang asli sudah mati, jadi Zhao Feng hanya menggunakan aliran ini untuk melangkah ke panggung dunia persilatan. Kita harus menunggu berita dari kelompok lain untuk memastikan apakah yang kau katakan itu benar atau tidak. Sebuah tawa dingin memecah keheningan. Tawa itu datang dari Tetua Wu yang terluka parah. Di sebelah Tetua Wu adalah raja di tingkat puncak, Tetua Yin yang tatapannya terus-menerus menyapu seluruh kelompok tersebut. Dia memiliki ekspresi jelek dan tidak berbicara untuk waktu yang lama. Tetua Yin, apa yang terjadi? Apakah murid pribadimu tidak kembali dari dimensi ilusi ilahi? Raja Luyun menemukan ada sesuatu yang salah.
Ekspresi Tetua Yin sangat tidak biasa. Tidak ada lagi sosok lain yang muncul di panggung hitam tersebut. Yang belum muncul sekarang pasti sudah tewas di dalam dimensi ilusi ilahi. Adik seperguruan Wan, tewas karena penyergapan Raja Laba-Laba berbisa yang bermutasi. Ekspresi Kong Fei Ling, Liu Tianfan dan teman-temannya meredup. Adik seperguruan Wang yang mereka sebut sudah pasti adalah murid pribadi Tetua Yin. Setelah memastikan mimpi buruk tersebut, tubuh Tetua Yin mulai bergetar. Matanya memerah saat mencoba menekan kesedihan dan keengganan di hatinya. Jelas terlihat bahwa Tetua Yin telah menuangkan banyak emosinya ke murid pribadinya yang satu ini. Kenapa langit begitu tidak adil? Tetua Yin meraung saat niat membunuh muncul di matanya. Dia menatap Zhao Feng yang masih duduk di sana. Mengapa pemuda yang meninggalkan kelompoknya ini bertemu dengan begitu banyak kekayaan dan keberuntungan sedangkan murid pribadinya malah terbunuh? Zhao Feng, aku sudah mengatakan bahwa jika sesuatu terjadi pada muridku, aku akan memintamu bertanggung jawab. Gelombang kekuatan luar biasa bergerak menuju Zhao Feng. Tetua Yin, tenangkan dirimu. Raja Luyun dan teman-temannya berusaha menghentikannya. Namun Tetua Yin adalah raja di tingkat puncak dan domainnya hampir terbentuk. Dengan sebuah kibasan, dia mendorong dua raja lainnya yang mencoba menghentikannya. Semuanya, mundur. Kong Fei Ling, Pak Tua Fei, dan yang lainnya bisa melihat bahwa situasinya tidak terlihat baik dan dengan cepat mundur dari panggung hitam. Zhao Feng juga tidak ingin menarik orang-orang tak berdosa ini, jadi dia tetap duduk di atas panggung saat menatap dengan dingin ke arah Tetua Yin yang dipenuhi dengan niat membunuh. Junior, apakah kau tahu kejahatanmu? Tetua Yin melambaikan tangannya. Tangan berwarna merah gelap yang besar muncul di langit di atas kepala Zhao Feng. Namun Zhao Feng tidak kehilangan ketenangannya. Tetua Yin membutuhkan alasan untuk menyerang Zhao Feng dan Zhao Feng memang sedikit mencurigakan. Dia telah meninggalkan kelompoknya dan beraksi sendiri. Hanya ini saja yang bertentangan dengan aturan aliran suci 10.000. Jika kau ingin mengambil tindakan terhadapku, maka lakukan saja. Berhentilah berbicara omong kosong. Aku harus kembali dan berlatih. Zhao Feng perlahan berdiri melawan tekanan tangan berwarna merah gelap tersebut. Weng, cahaya biru keemasan bersinar di sekitar tubuh Zhao Feng saat sosoknya tumbuh menjadi lebih tinggi. Boom! Kekuatan fisik yang mendominasi mendorong tangan besar di udara yang diciptakan oleh Tetua Yin dan menyebabkan gunung bergetar. Tidak mematuhi tetua, kau akan dihukum. Tetua Yin meraung saat mengulurkan tangannya. Sebuah domain gelap hampir terbentuk sempurna pun muncul dan tangan berwarna merah gelap melepaskan kilauan cahaya yang cemerlang. Boom, boom, boom. Kekuatan itu membuat beberapa bangunan di dekatnya hancur. Kemarahan seorang raja di tingkat puncak membuat raja-raja lainnya mundur. Tetua Wu yang terluka pun memperlihatkan senyumannya. Enyahlah dariku. Zhao Feng meninju sambil mengedarkan kekuatan tubuh petir sucinya. Gelombang kekuatan fisik berwarna biru keemasan dan gelombang kilatan petir pun melesat di udara. Namun, kekuatan tubuh petir suci saja tidak cukup untuk bertarung melawan raja di tingkat puncak. Bam! Sebuah nyala api yang terlihat seperti kaca melonjak di sekitar Zhao Feng saat sensasi terbakar yang membabi buta bergerak menuju tangan besar dan domain milik Tetua Yin. Bam, bam, boom. Jika dilihat dari jauh, seseorang akan melihat sosok seperti matahari yang meraung dan melepaskan api yang menyilaukan yang mengubah langit menjadi merah. Retakan pun muncul di domain milik Tetua Yin. Kekuatan garis keturunan api yang menakutkan. Para raja di dekatnya segera memblokir gelombang kejut serangan tersebut dan merasakan kekuatan garis keturunan dan tubuh mereka menjadi panas. Anggota lain dari aliran suci 10.000 juga merasakan kekuatan garis keturunan mereka bergetar. Beberapa yang lebih lemah langsung terjatuh ke tanah dan merasa seolah-olah telah dilalap api. Mereka bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melarikan diri. Bam! Tubuh Tetua Yin terdorong mundur beberapa ratus meter dan dia dengan paksa menekan darah yang mendidih di tubuhnya. Di saat ia mundur, nyala api yang tidak mudah untuk dipadamkan mulai membakar sekujur tubuhnya. Apa yang terjadi? Tetua Yin tertegun. Dalam bentrokan dengan Zhao Feng tadi, dia merasakan ada bagian dari sumber energi murninya menghilang. Di sisi lain, tubuh Zhao Feng sedikit bergetar ketika merasakan aliran hangat mengalir ke seluruh tubuhnya dan kelelahan dari istana Xie Yang pun menghilang. Bam! Saat Zhao Feng mendorong mundur Tetua Yin, ada seseorang di gunung di wilayah utara zona kepulauan besar Tianfeng merasakan sesuatu. Aura kekuatan garis keturunan ini, mungkinkah itu garis keturunan matahari iblis darah yang sempurna dari keluargaku? Seorang tetua berjubah perang warna merah gelap tiba-tiba merasakan sesuatu dan tubuhnya sedikit bergetar.
Dia tidak bisa menyembunyikan keterkejutan dan kegembiraan di wajahnya. Sebuah cahaya terang melesat dari matanya dan dalam sekejap mata, api di dekatnya mulai berputar di sekelilingnya. Aura kekuatan api Dao di level Kaisar Alam Dewa Kekosongan yang tak tertandingi menekan semua makhluk hidup dalam radius ribuan kilometer, seolah-olah mereka berada di dalam neraka yang menyala-nyala. Dalam hal kekuatan auranya, tetua berjubah perang merah gelap itu hampir menyamai Duan Muking ketika yang berada di tanah suci bela diri sejati. Arahnya berasal dari aliran suci 10.000. Indera ilahi milik tetua berjubah perang merah tua itu lalu menciptakan sebuah peta yang terperinci. Lokasi dia berada saat ini berada di dekat keluarga Zhao di Yunling. Dengan kebangkitan kekuatan Zhao Feng, area Yunling menjadi wilayah kekuasaan keluarga Zhao. Bahkan keluarga Luo yang kuat pun tidak berani dengan mudah mengambil tindakan. Asteris 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 asteris. Kembali ke wilayah aliran suci 10.000. Kekuatan garis keturunan api yang menakutkan. Seru para pesilat ahli di sekitar panggung hitam saat mereka merasakan garis keturunan mereka bergetar dengan gelisah. Pada saat ini, area di sekitar mereka menjadi berwarna merah darah. Tubuh Zhao Feng tinggi seperti raksasa kecil dan dikelilingi oleh matahari yang terik. Dia memiliki kekuatan untuk menghancurkan segalanya di jalannya. Dengan kombinasi tubuh petir suci dan kekuatan garis keturunan matahari iblis darah yang bermutasi, Zhao Feng mampu mendorong mundur tetua Yin yang merupakan pesilat di level raja di tingkat puncak. Mulut para raja yang menyaksikan pertarungan itu pun ternganga lebar. Tetua Yin adalah salah satu dari raja di tingkat puncak yang langka dari aliran suci 10.000. Dia hampir tak tertandingi terhadap siapapun di bawah level kaisar. Garis bawah kekuatan garis keturunan ini sangat aneh. Garis bawah. Tetua Yin memadamkan api di tubuhnya dan bisa merasakan energinya menghilang. Di sisi lain, ekspresi kelelahan Zhao Feng menjadi sedikit lebih baik. Setelah perjalanannya di dalam dimensi ilusi ilahi, Zhao Feng mampu menggunakan kekuatan garis matahari iblis darah yang bermutasi dengan jauh lebih baik. Garis keturunan matahari iblis darah yang bermutasi sangat mendominasi dan pada awalnya memiliki kemampuan untuk mengikis dan menyalakan sesuatu. Namun saat ini ada juga kemampuan mencuri energi kehidupan orang lain. Meskipun Zhao Feng tidak mengalami pertempuran sengit di Istana Xieyang, beberapa bulan berkelahi dengan kecerdasan dan keberaniannya melawan rencana licik naga ular hitam kehancuran dan berbagai kekuatan kelompok lainnya menandakan bahwa saat ini dia tidak sedang dalam kondisi terbaiknya. Hanya sejumlah kecil orang yang bisa melihat perubahan pada Zhao Feng dan Tetua Yin dan di antara mereka yang bisa melihatnya adalah Tetua Yin sendiri. Orang tua, terimalah tinjuku ini. Zhao Feng tertawa panjang saat mengedarkan kekuatan tubuh petir suci dan kekuatan garis keturunan matahari iblis darah. Dia seperti gunung berapi yang meletus saat bergerak menyerang ke arah Tetua Yin. Tubuh Tetua Yin menjadi berat dan tersadar kembali ke kenyataan. Setelah pengalamannya dengan pertempuran jarak dekat melawan Zhao Feng, dia tidak berani meremehkan lawannya yang satu ini dan melakukan serangan balik dengan kekuatan penuh. Krak, boom. Kedua sosok itu bentrok di udara dan celah lainnya muncul dalam domain milik Tetua Yin. Sua, boom, kali ini, Tetua Yin sudah siap dan menggunakan kekuatan ledakan dari kekuatan garis keturunan matahari iblis darah untuk menjauh. Namun meskipun demikian, darah Tetua Yin terasa teraduk-aduk saat nyala api membakar tubuhnya. Dia tidak bisa menghindari cedera ringan. Jika itu satu-satunya masalah, maka Tetua Yin bisa menggunakan kekuatan pelatihan di level raja tingkat puncaknya untuk mengulur waktu pertarungan dan membuat Zhao Feng kelelahan. Lagi pula, level pelatihan Zhao Feng tidak terlalu tinggi. Meskipun ia dapat menggunakan kekuatan garis keturunan, teknik, dan senjatanya untuk menantang mereka yang memiliki level pelatihan yang lebih tinggi dari dirinya sendiri, ia akan tetap kalah dalam pertarungan yang panjang. Namun, kemampuan mencuri energi kehidupan dari kekuatan garis keturunan matahari iblis darah mengubah masalah ini. Setelah bentrokan kedua, Zhao Feng menyerap lebih banyak energi Tetua Yin dan kondisinya menjadi lebih baik. Senjata level bumi, pedang taring naga terbang. Ekspresi Tetua Yin menjadi garang ketika pedang seperti tulang emas gelap yang dikelilingi oleh sosok hantu naga emas muncul di tangannya. Naga emas gelap yang terbuat dari api itu lalu menyapu segala hal dalam radius 100 km. Itu adalah senjata level bumi tingkat puncak, pedang taring naga terbang. Bahan utama dari pedang itu adalah gigi taring naga dari zaman imemorial. Hati para pesilat ahli yang menonton di bawah panggung bergetar ketika merasakan aura yang kuat. Dengan munculnya pedang taring naga terbang, kekuatan pertempuran Tetua Yin meningkat sebesar 50-60%, dan dia mampu memaksa Zhao Feng mundur. Ding! Serangan ketiga Zhao Feng akhirnya terdorong menjauh oleh pedang Tetua Yin.
Percikan api berterbangan di tubuh petir sucinya tetapi kerusakan yang ia dapatkan bisa diabaikan. Senjata level bumi tingkat puncak. Zhao Feng menyipitkan matanya. Efek dari kemampuan mencuri energi kehidupan kali ini tidak sebagus dua serangan yang terakhir karena adanya senjata level bumi tingkat puncak milik Tetua Yin yang bisa dibandingkan dengan senjata lain pada level yang sama. Junior, selain senjata surgawi ilahi dan senjata suci warisan, pedang taring naga terbangku belum menemukan tandingannya. Kau tidak bisa lagi mendekatiku sehingga ancaman yang ditimbulkan kekuatan garis keturunanmu akan turun drastis. Tetua Yin terlihat pongah dan diam-diam menghela nafas lega. Mau taruh di mana wajahnya jika dia tidak bisa menekan Zhao Feng dengan kekuatan pelatihannya di level raja tingkat puncaknya. Senjata suci warisan. Aku memiliki salah satu yang seperti itu. Ekspresi mengejek dan main-main muncul di mata Zhao Feng. Jangankan senjata suci warisan, ia bahkan memiliki dua senjata dewa di bawah standar legendaris. Senjata suci warisan, busur panah pengunci langit. Sebuah busur panah berwarna perak gelap muncul di tangan Zhao Feng. Busur panah itu memiliki ukiran misterius dan berkilauan dengan warna perak yang membentuk gambar berbentuk seperti hewan amfibi. Jiang, Weng, cahaya metalik yang dingin muncul di sekitar tali busurnya dan pedang taring naga terbang di tangan Tetua Yin mulai bergetar dengan gelisah. Senjata suci warisan, dan itu adalah senjata jarak jauh. Senyum Tetua Yin menjadi kaku. Seperti halnya perbedaan kekuatan di antara para pesilat ahli, ada juga perbedaan di antara senjata. Pedang taring naga terbang ditekan oleh busur panah pengunci langit milik Zhao Feng dan tidak akan bisa melepaskan kekuatan penuhnya. Senjata suci warisan, busur panah pengunci langit. Zhao Feng pasti menemukannya di dimensi ilusi ilahi. Diskusi muncul di antara para penonton. Jika kau tidak ingin bertarung jarak dekat denganku, maka mari kita bermain jarak jauh. Senyuman muncul di wajah Zhao Feng. Setelah mengatakan itu, dia menarik tali busur berwarna emas dari busur panah pengunci langit dan mulai menuangkan yuan sejati petir anginnya ke dalamnya. Weng, sebuah panah emas yang berkilauan dan dikelilingi oleh kilatan petir mulai terbentuk pada tali busur panah pengunci langit. Bahaya, hati Tetua Yin menjadi dingin karena beberapa alasan. Dia merasa seperti dikunci oleh kekuatan menusuk yang tajam. Tubuh Tetua Yin membeku dan keringat dingin muncul di dahinya. Dia merasa sepertinya tidak peduli apapun yang dia lakukan, dia tidak akan bisa menghindari serangan busur panah pengunci langit. Busur panah pengunci langit, apakah itu senjata suci warisan yang legendaris itu? Zhao Feng ini tidak hanya kuat dalam pertempuran jarak dekat, dia juga berspesialisasi dalam pertarungan jarak jauh. Jika tidak, dia tidak akan diakui oleh busur panah pengunci langit. Beberapa raja yang ada saat ini terlihat terpana. Sulit membayangkan bahwa seorang yang begitu mengerikan ini hanyalah pesilat junior di tahapan alam inti asal. Garis bawah Yuan sejati dan pelatihanku tidak sekuat Tetua Yin dan serangan fisik murni dari busur panah pengunci langit tidak akan dapat membunuhnya. Namun, jika aku membentuk jiwa cahaya anak panah, aku mungkin bisa langsung membunuhnya. Garis bawah. Zhao Feng menggunakan kekuatan garis keturunan mata dewanya untuk melengkapi kekuatan busur panah pengunci langit dan mengunci Tetua Yin. Tetua Yin tidak berani melakukan apapun dengan terburu-buru. Ancaman dan tekanan itu sendiri membuatnya merasa seolah-olah telah jatuh ke dalam ruangan yang es yang membeku. Zhao Feng hanya menganalisa dan memikirkan apa yang akan terjadi. Dia belum benar-benar menyerang. Dia juga berpikir tentang seberapa besar kekuatan yang akan dimiliki busur panah pengunci langit ketika digunakan dengan anak panah pembunuh dewa. Garis bawah aku harus menjadi Raja Alam Dewa Kekosongan untuk bisa menggunakan anak panah pembunuh dewa, garis bawah Zhao Feng menganalisa. Sebagai barang sekali pakai, anak panah tersebut sebenarnya membutuhkan level pelatihan yang lebih rendah untuk bisa digunakan dengan busur panah pengunci langit. Namun, busur panah tersebut dapat dianggap sebagai linggis sementara anak panah pembunuh dewa adalah benda yang harus dibuka paksa sebelum digunakan. Untuk Zhao Feng saat ini, anak panah pembunuh dewa terlalu berat, sehingga tidak bisa terbuka kecuali dia cukup kuat. Di udara di atas aliran suci 10.000, aura kekuatan senjata level bumi dan senjata suci warisan terus meningkat. Para penonton menjaga jarak ketika hati mereka menegang. Berhenti. Sebuah teriakan terdengar dan suara ledakan pun terdengar menggema di langit. Gelombang kekuatan luar biasa dari seorang kaisar alam dewa kekosongan pun turun. Semua pesilat ahli yang hadir, termasuk para raja menjadi merasa kesulitan untuk bernafas. Detik berikutnya, seorang wanita cantik mengenakan mahkota kristal ungu muncul di awan. Wanita cantik ini ditutupi cahaya seperti kristal dan memiliki aura yang mulia dan elegan. Kaisar Ling Qiong,
Seruan hormat dan terkejut terdengar dari bawah. Beberapa murid yang lebih lemah bahkan terlihat berlutut. Salam, tetua ketiga. Tetua Yin menghela nafas lega. Sementara para raja lainnya seperti Raja Luyun, Tetua Wu, dan yang lainnya langsung membungkuk hormat. Tetua ketiga, Kaisar Ling Qiong. Zhao Feng menoleh ke arahnya. Wanita cantik ini adalah satu-satunya kaisar wanita dari aliran suci 10.000, Kaisar Ling Qiong. Kaisar Ling Qiong membuat Zhao Feng mengingat kembali sosok Kaisar Bulan Dingin dari Tanah Suci Bajak Laut. Jika dibandingkan dengan Kaisar Bulan Dingin yang heroik dan dingin, Kaisar Ling Qiong terlihat lebih suci dan bijak. Kaisar Ling Qiong, kau harus membantu kami. Tetua Yin dan Tetua Wu yang terluka melaporkan tindakan jahat Zhao Feng. Bocah ini tidak hanya melanggar peraturan aliran kita dan tidak peduli pada kehidupan atau kematian sesama anggotanya, dia bahkan memberontak terhadap seorang tetua dan melukainya. Kaisar Ling Qiong mendengarkan apa yang dikatakan kedua tetua, tetapi ekspresinya tetap terlihat setenang air. Tidak ada yang tahu apa yang sedang dia pikirkan. Zhao Feng melayang di udara dan tidak menunjukkan tanda-tanda kepanikan terhadap tekanan seorang kaisar. Seperti yang diharapkan dari seorang pesilat jenius yang dipuji oleh bangsawan Nanfeng, pujian dan ketertarikan terlihat di mata Kaisar Ling Qiong saat mengamati Zhao Feng. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda permusuhan. Sebaliknya dia malah memberikan senyuman yang menyenangkan. Tetua Yin dan Tetua Wu merasa adegan ini tidak adil. Tetua ketiga, kau harus menegakkan aturan. Tulang-tulang tuaku hampir hancur berantakan. Suara Tetua Wu bergetar. Dia bertindak seolah-olah dia sangat terluka dan berusaha memenangkan simpatinya. Huff. Wajah Kaisar Ling Qiong menjadi dingin. Aku melihat semuanya dari awal hingga akhir. Mendengar perkataannya, hati Tetua Yin dan Tetua Wu langsung lemas dan wajah mereka menjadi pucat pasi. Menurut beberapa berita yang kudengar, Kaisar Ling Qiong dan bangsawan Nanfeng saling mengenal. Raja Luyun dan teman-temannya mulai berdiskusi secara pribadi. Kaisar Ling Qiong mencibir dengan dingin dan hati Tetua Wu dan Tetua Yin menjadi dingin ketika mereka diam-diam ingin menangis. Memang, apa yang mereka katakan beberapa saat lalu telah dilebih-lebihkan. Namun mereka tidak pernah menyangka bahwa Kaisar Ling Qiong sudah melihat semuanya. Lagi pula, Kaisar Ling Qiong mengenal bangsawan Nanfeng, penguasa zona kepulauan besar Tianfeng dan dia juga tidak menyembunyikan pujiannya untuk Zhao Feng. Karena tetua ketiga telah melihat segalanya, maka tolong beri penilaian yang adil, Raja Luyun dan yang lainnya memberikan sarannya. Hanya ada beberapa kaisar alam dewa kekosongan di seluruh aliran suci 10.000. Dan status Kaisar Ling Qiong adalah yang tertinggi di antara semua orang yang ada di sini. Selain itu, Kaisar Ling Qiong dikenal karena bisa memicu rasa takut. Banyak orang menghormatinya sementara yang lain membencinya. Tentu saja, Kaisar Ling Qiong berpaling ke arah Zhao Feng. Zhao Feng, suara dingin bergema di seluruh dimensi jiwa dan kekuatan seorang kaisar menutupi Zhao Feng. Boom, sosok Zhao Feng pun terhuyung-huyung di udara dan menunjukkan ekspresi terkejut. Dia awalnya berpikir bahwa, karena Kaisar Ling Qiong memujinya dan mengenal bangsawan Nanfeng, kemungkinan dia akan melindunginya. Namun dari situasi saat ini, sepertinya Kaisar Ling Qiong akan menunjukkan dominasi kekuatannya di depannya. Namun, itu tidak benar-benar berhasil. Bahkan tekanan seorang kaisar pun tidak membuat Zhao Feng tunduk. Ekspresi Kaisar Ling Qiong akhirnya berubah. Dia menyadari bahwa dia masih meremehkan Zhao Feng. Dia memang layak dipuji oleh bangsawan Nanfeng dan menjadi seseorang yang dicoba untuk ditarik ke sisinya. Saat itu, Zhao Feng bahkan menolak gelar pengawas distrik. Bolehkah aku bertanya kepada tetua ketiga kesalahan apa yang telah aku lakukan dan bagaimana Anda akan menghukumku? Zhao Feng bertanya dengan tenang. Untuk saat ini, dia tidak ingin bertarung dengan seorang kaisar atau dengan seluruh aliran suci 10.000. Lagi pula, Zhao Feng telah menggunakan aliran suci 10.000 sebagai batu loncatan yang besar. Zhao Feng, apakah kau meninggalkan kelompokmu di dimensi ilusi ilahi? Tanya Kaisar Ling Qiong. Kekuatan luar biasa dari tubuhnya menjadi semakin kuat dan bergerak ke arah Zhao Feng. Raja yang biasa pasti akan langsung gemetaran, tapi ekspresi Zhao Feng tetap sama. Iya, jawab Zhao Feng dengan jujur dan berterus terang. Apakah kau bersikap tidak sopan kepada tetua dan melukai tetua Wu dengan cukup parah? Suara Kaisar Ling Qiong berubah dingin. Ya, jawab Zhao Feng tanpa ragu-ragu. Semua orang terdiam membisu sementara tetua Wu dan tetua Yin terlihat memiliki ekspresi pongah. Mereka awalnya berpikir bahwa Kaisar Ling Qiong akan melindungi Zhao Feng, tetapi kenyataannya kelihatannya menjadi sebaliknya. Beberapa anggota aliran menatap Zhao Feng dengan ekspresi simpatik.
Semua orang tahu bahwa Zhao Feng yang melukai tetua Wu adalah kecelakaan yang tidak disengaja dan bagaimanapun juga itu adalah tindakan membela diri. Bagus sekali, Zhao Feng, aku mengagumi keterus-teranganmu. Meskipun tindakanmu karena terpaksa dan bisa dimengerti, namun tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi di dimensi ilusi ilahi. Jadi saat ini aku belum bisa menghukummu. Kata-kata Kaisar Ling Qiong berubah. Mendengar perkataannya, Tetua Wu dan Tetua Yin pun setuju. Dari yang terlihat, Kaisar Ling Qiong pasti akan menghukum Zhao Feng. Tetapi kebenaran apa yang terjadi di dalam dimensi ilusi ilahi masih perlu dipastikan. Bagaimanapun juga, tidak ada yang bisa membuktikan apakah kata-kata Zhao Feng itu benar atau tidak. Zhao Feng bahkan mungkin mengkhianati kelompok aliran suci 10.000. Anda tidak akan menghukumku saat ini juga. Apakah itu berarti sekarang aku boleh pulang dan berlatih? Zhao Feng perlahan bertanya. Dia tidak benar-benar mempertimbangkan kemungkinan Kaisar Ling Qiong akan menghukumnya dengan sepenuh hati. Bagaimanapun juga, dia tidak akan tetap tinggal di aliran suci 10.000 lebih lama lagi karena dia akan pergi setelah memulihkan kekuatannya ke tahapan alam dewa kekosongan. Iya, Kaisar Ling Qiong terdiam. Dia merasa bahwa pemuda ini sedikit mengabaikannya, tetapi tidak menunjukkan tanda-tanda tidak sopan. Para raja alam dewa kekosongan lainnya hanya bisa memandangnya dengan ekspresi aneh. Dari yang terlihat, Zhao Feng sama sekali tidak mengkhawatirkan masa depannya. Ekspresi tak kenal takut Zhao Feng itu telah membuat Kaisar Ling Qiong menjadi sedikit tidak senang. Aku akan mengurungmu selama 2 bulan sebelum kebenarannya terungkap. Dalam 2 bulan ke depan, kau tidak diizinkan meninggalkan wilayah aliran suci 10.000 atau kau akan dicap sebagai pengkhianat dan dibunuh di depan semua orang. Ekspresi dingin muncul di wajah Kaisar Ling Qiong. Para raja di dekatnya merasakan tekanan mengerikan yang membuat hati mereka berdebar kencang. Mereka yang mengenal Kaisar Ling Qiong tahu bahwa Zhao Feng telah membuatnya sedikit tidak senang. Dengan sikap Kaisar Ling Qiong, sangat mungkin dia akan memberi Zhao Feng beberapa pelajaran. 2 bulan, langkah kaki Zhao Feng terhenti sejenak. Dia lalu meninggalkan panggung hitam seolah-olah semua ini tidak ada hubungannya dengan dirinya. Sebenarnya Zhao Feng memang berencana untuk berlatih selama 2 atau 3 bulan dan memulihkan level pelatihannya ke tahapan alam dewa kekosongan terlebih dahulu. Setelah itu, kekuatannya akan mendekati puncak kekuatannya seperti di kehidupannya yang sebelumnya, yaitu sebagai Kaisar Langit bermata kiri. Wosh! Sebuah kereta perang kuno muncul di bawah kaki Zhao Feng dan melesat ke langit menuju ke kedalaman aliran suci 10.000 dengan nyala api hijau yang berkobar-kobar. Cepat sekali, kecepatannya dekat dengan level Kaisar. Para raja lainnya tertegun. Sejak kapan adik seperguruan Zhao mengubah alat transportasinya? Mata beberapa murid dipenuhi dengan kecemburuan dan rasa iri saat menyaksikan kepergian Zhao Feng. Kristal dewa di bawah standar. Kaisar Ling Qiong hanya bisa berseru saat samar-samar merasakan gangguan kristal dewa di bawah standar dari kereta perang api tersebut. Kristal dewa di bawah standar pada dasarnya adalah batu kristal primal peringkat tertinggi. Bahkan seorang kaisar pun tertarik pada kristal-kristal dewa di bawah standar. Penguasa suci alam cahaya mistik bahkan membutuhkannya untuk berlatih. Namun, kristal dewa di bawah standar seperti itu digunakan hanya untuk bahan bakar kereta perang. Itu artinya Zhao Feng tidak perlu memasukkan yuan sejatinya ke dalam kereta tersebut dan masih akan memiliki pasokan energi yang besar. Kaisar Ling Qiong dan para pesilat ahli di tahapan alam dewa kekosongan lainnya menyaksikan Zhao Feng memasuki bagian dalam wilayah aliran suci 10.000. Karena rute Zhao Feng sepertinya tidak akan meninggalkan wilayah alirannya, Kaisar Ling Qiong dan yang lainnya tidak menghentikannya. Dalam beberapa puluh tarikan nafas, Zhao Feng telah kembali ke halaman rumahnya. Dia kemudian memasang tanda bahwa dia sedang berada di pengasingan latihan dan langsung mulai berlatih. Sebelum dia mulai berlatih, Zhao Feng memasukkan kesadarannya ke dalam dunia kecil dalam dunia dimensi ruang kabutnya. Dunia kecil ini memiliki sungai, danau, rumput, pohon, dan juga makhluk hidup. Zhao Feng telah menaruh beberapa harta yang unik, seperti lotus langit air hijau, akar lotus giok salju spiritual, dan yang lainnya ke dalam dunia kecil. Selain itu, dia juga telah menempatkan lebah penyengat 5 racun ke daerah tertentu dan perlu menyediakan serbuk sari secara terus-menerus. Semua tugas ini diberikan kepada si kucing kecil. Meo Meo, kucing kecil melompat dan menerima tugas itu. Namun ia meminta beberapa sumber daya dan harta karun dari Zhao Feng. Jumlah yang dimintanya sudah cukup untuk membuat beberapa raja alam dewa kekosongan bangkrut. Namun Zhao Feng langsung menyetujuinya tanpa ragu-ragu. Tugas yang paling penting saat ini adalah untuk mengatur dimensi dalam dunia dimensi ruang kabut dan memulihkan kekuatannya.
Zhao Feng duduk dan gumpalan kekuatan kayu petir angin yang berwarna hijau berkedip-kedip di sekitarnya. Sua, inti kristal raja, kayu wujiang, jus buah ratusan sumber, lotus langit air hijau, dan beberapa harta karun langka lainnya muncul di depan Zhao Feng. Selain dari kristal inti raja yang berelemen petir angin, harta karun lainnya kebanyakan berelemen kayu yang bermanfaat untuk level pelatihan, kekuatan tubuh, garis keturunan, dan bahkan jiwa. Kekuatan petir angin mulai berkumpul di udara di atas halaman Zhao Feng dan membentuk sebuah bola besar kekuatan petir angin. Zhao Feng tidak akan mengalami hambatan setelah membangunkan kembali kekuatan keinginan di level kaisarnya. Yang perlu dia lakukan adalah perlahan-lahan membangun dasar kekuatannya dan melatih teknik petir angin 5 elemen. Setengah bulan berlalu dalam sekejap mata, dan kekuatan kayu petir angin di dalam tubuh Zhao Feng sepenuhnya telah mencapai tahapan alam dewa kekosongan. Kristal inti Zhao Feng berbeda dari yang biasa. Kristal intinya dibagi menjadi dua bagian, satu sisi berwarna biru gelap sementara yang lain berwarna hijau. Seolah-olah ada bagian dari batu safir dan batu zamrud yang telah digabungkan. Kristal inti berwarna biru gelap mewakili air petir angin dan mengambil 2/3 bagian. Sedangkan bagian hijau yang mewakili kayu petir angin mengambil 1/3 dari total keseluruhannya. Yang lebih luar biasa lagi, air petir angin yang berwarna biru tua itu bisa berubah menjadi kayu petir angin. Dari air menuju ke kayu, dari kayu menuju ke api, dari api menuju ke bumi, dari bumi menuju ke logam, dari logam menuju ke air. Zhao Feng tahu jalan yang telah ia tempuh dalam mempelajari teknik petir angin 5 elemen. Tentu saja, saat ini dia hanya bisa mengubah air petir angin menjadi kayu petir angin. Dia tidak bisa melakukannya dengan cara yang berlawanan kecuali jika kelima elemen telah selesai dipelajari dan membentuk aliran yang lengkap. Saat ini, kemampuan Zhao Feng untuk menyimpan Yuan sejati jauh melampaui yang lainnya di level pelatihan yang sama. Begitu bisa menguasai 5 elemen, dia akan dapat menyapu siapapun yang ada di jalannya dan tidak perlu takut pada siapapun. Pada hari ke-20 masa pengasingan latihan Zhao Feng, puncak level alam inti asal besar. Aura Zhao Feng naik dengan cepat saat kristal inti di tubuhnya membesar. Weng, kekuatan petir angin setebal lautan melayang di udara di atas halaman rumahnya. Hati para murid utama di dekatnya bergetar. Selain beberapa murid inti, sebagian besar murid di aliran suci 10.000 bahkan belum mencapai puncak level alam inti asal kecil atau bahkan belum menyentuh tahapan alam inti asal sama sekali. Kualitas Yuan sejati Zhao Feng sebanding dengan Raja Alam Dewa Kekosongan dan dia akan segera dapat membentuk domainnya setelah menjadi raja. Hanya selangkah lagi untuk mencapai puncak kekuatan di kehidupanku yang sebelumnya dan kemudian melampauinya. Mata Zhao Feng berbinar-binar karena kegembiraan dan harapan yang tinggi. Dalam kehidupan ini, teknik yang dia kembangkan jauh lebih kuat dan memiliki lebih banyak potensi. Setelah perjalanan ke dimensi ilusi ilahi, ia juga menjadi lebih kaya dari sebelumnya. Di saat Zhao Feng sedang fokus untuk mencoba menerobos ke tahapan alam dewa kekosongan, sebuah aura api dao yang tak tertandingi dari seorang kaisar muncul di udara di atas aliran suci 10.000. Seluruh wilayah aliran pun tertutupi oleh cahaya merah yang membara dan memancarkan aura api yang menyala-nyala. Hati anggota para petinggi aliran suci 10.000 bergetar. Para raja dan kaisar terkejut, dan mereka terlihat sangat serius ketika mencoba untuk mengintip dengan indera ilahinya. Aliran suci 10.000 memiliki 3 kaisar. 2 dari mereka berada di pengasingan latihan sementara Kaisar Ling Qiong adalah yang ketiga. Kaisar Tai Litian dari keluarga Tai. Kenapa dia ada di sini? Ekspresi Kaisar Ling Qiong sedikit berubah. Kaisar Tai Litian terkenal di seluruh wilayah penguasa dinasti dan merupakan salah satu dari 8 keluarga besar, keluarga Tai. Seorang tetua berjubah perang merah gelap bisa samar-samar terlihat di dalam cahaya merah yang membara tersebut. Aura api dao di level Kaisar Alam Dewa Kekosongan ini jelas lebih kuat dari Kaisar Ling Qiong. Laju tarikan nafas Kaisar Ling Qiong menjadi lebih cepat. Aku datang dari Istana Siling dan menemukan kekuatan garis keturunan matahari iblis darah dari keluargaku telah muncul di zona kepulauan besar Tianfeng. Jadi, aku mengikuti jejak auranya dan tiba di sini. Sekarang kebenarannya sudah terlihat. Tai Litian dengan jubah perangnya tertawa terbahak-bahak saat suaranya menggelegar di seluruh area aliran suci 10.000. Kekuatan garis keturunan matahari iblis darah. Para pesilat ahli dari aliran suci 10.000 saling berpandangan dan mulai berdiskusi. Raja Luyun dan teman-temannya segera memikirkan satu orang. Kekuatan garis keturunan matahari iblis darah berada di peringkat ke-81 di antara garis keturunan Kekaisaran Dao dan merupakan salah satu kekuatan garis keturunan terbaik di zona benua.
Memang ada seorang pemuda dengan kekuatan garis keturunan yang mirip dengan garis keturunan matahari iblis darah. Dia saat ini sedang dikurung. Bolehkah aku bertanya kepada tetua Tai, kebenaran, seperti apa yang telah keluar? Ekspresi serius terlihat di wajah Kaisar Ling Qiong. Kaisar Ling Qiong sangat waspada terhadap Tai Litian dan keluarga Tai di belakangnya. Salah satu dari 8 keluarga besar di wilayah penguasa dinasti Gan yang agung sebanding dengan aliran 3 bintang. Tindakan apapun yang dilakukan seseorang dapat memiliki efek besar pada seluruh wilayah penguasa dinasti. Di antara 8 keluarga besar, keluarga Tai adalah salah satu yang terkuat dan kekuatannya sebanding dengan aliran di puncak kekuatan 3 bintang. Keluarga Tai tinggal di Istana Siling dan menjaga wilayah barat laut penguasa dinasti. Mereka adalah pertahanan utama melawan penguasa dinasti bulan ke-8. Semua anggota keluarga Tai ditempa melalui besi dan pertempuran dan kekuatan mereka hampir tak tertandingi di antara para pesilat dari generasi yang sama. Sebagai perbandingannya, aliran suci 10.000 bahkan bukan merupakan kelompok dengan kekuatan 3 bintang, apalagi kekuatan di puncak 3 bintang. Itu tidak bisa dibandingkan dengan keluarga Tai. Oleh karena itu, suasananya saat ini di aliran suci 10.000 menjadi sangat tegang. Keluarga Tai jelas merupakan kelompok yang tidak akan berani disinggung oleh aliran suci 10.000. Kekuatan pertempuran Tai Litian sangat kuat dan dia bisa dengan mudah mengalahkan kaisar yang biasa. Aku ingin mencari Zhao Fan dan membesarkan kekuatannya di dalam keluarga Tai. Mata Tai Litian menjadi panas saat memikirkan garis keturunan matahari iblis darah yang sempurna. Dia tidak bisa menahan kegembiraannya hanya dengan memikirkannya saja. Zhao Fan, aku pikir itu tidak akan bisa dilakukan. Ekspresi Kaisar Ling Qiong sekali lagi berubah saat dia langsung menjawabnya. Belum lama ini beberapa berita mengenai dimensi ilusi ilahi telah menyebar dan salah satu berita paling penting adalah tentang Istana Xie Yang dan Naga Ular Hitam Kehancuran yang memiliki kekuatan garis keturunan ras naga kehancuran. Harta karun yang menakjubkan di dalam Istana Xie Yang, kekuatan Dewa Iblis, senjata Dewa Kuno, dan senjata Dewa di bawah standar menciptakan gelombang kejutan di seluruh wilayah penguasa dinasti. Kaisar Ling Qiong mendengar bahwa ada duo setan berambut ungu di Istana Xie Yang yang melampaui semua keluarga dan kelompok super lainnya. Salah satu duo setan berambut ungu tersebut bernama Zhao Feng. Kaisar Ling Qiong menduga bahwa Zhao Fan dari alirannya itu kemungkinan besar salah satu dari duo setan berambut ungu dan memiliki kekuatan yang tak terduga. Kau pikir ini tidak akan bisa dilakukan? Hahaha, apakah aliran suci 10.000 ingin memblokir jalan keluarga Tai? Tai Litian tertawa terbahak-bahak. Boom, sebuah cahaya merah terang terpancar dari Tai Litian dan sepertinya mengubah tempat itu menjadi lautan api. Ratusan hingga ribuan murid aliran suci 10.000 akan terbakar oleh nyala api yang membakar. Arg, beberapa anggota tidak bisa menahan panasnya dan tidak dapat menembus lautan api tersebut, tidak peduli bagaimanapun kerasnya mereka berjuang untuk melawan. Berhenti, Kaisar Ling Qiong merentangkan tangannya dan dunia kecil yang seperti kristal muncul dan mulai menghalangi cahaya merah membara yang datang dari Tai Litian. Namun, itu artinya dia harus menerima serangan langsung dari Tai Litian. Bam! Kaisar Ling Qiong mengerang kesakitan dan tubuhnya bergetar. Bahkan dunia kecilnya pun mulai bergetar. Kau bukan lawanku. Suruh Zhao Fan keluar dan bicara padaku. Tai Litian berdiri dengan tangan di belakang punggungnya ketika cahaya merah yang membakar di sekelilingnya tiba-tiba terserap masuk kembali ke tubuhnya dan mengubahnya menjadi seperti matahari yang panas terik. Namun, pada saat inilah gelombang aura kaisar lainnya muncul di kedalaman aliran suci 10.000. Apakah aliran suci 10.000 menjadi begitu lemah sehingga seorang kaisar yang sangat kecil berani mencuri dari kami? Sebuah suara tua terdengar dari dalam wilayah aliran suci 10.000. Meskipun aura kaisar ini tidak sekuat Tai Litian, auranya lebih tebal dan lebih padat. Weng, seorang tetua berambut putih pun muncul. Dia ditutupi cahaya oranye dan memancarkan gelombang kuat dari kekuatan luar biasanya. Monster tua Su, kau masih hidup bahkan setelah gagal menerobos ke tahapan alam cahaya mistik. Mata Tai Litian akhirnya menjadi sedikit waspada. Di zona kepulauan besar Tianfeng, hanya bangsawan Nanfeng yang membuatnya waspada. Namun monster tua Su ini juga tidak bisa dianggap remeh. Dia pernah menjadi kaisar di tingkat puncak, tetapi gagal menerobos ke tahapan alam cahaya mistik dan sudah menjelang akhir masa hidupnya. Lagi pula aliran suci 10.000 memiliki 3 kaisar. Di antara mereka, sebenarnya Kaisar Ling Qiong adalah yang terlemah. Untuk beberapa tarikan nafas berikutnya, para kaisar mulai berbicara satu sama lain melalui indera ilahinya. Para raja lainnya bisa merasakan gelombang indera ilahi, tetapi tidak tahu apa yang mereka katakan.
Beberapa waktu kemudian, tetua berambut putih yang ditutupi cahaya oranye akhirnya berbicara, "Baiklah, kami akan melakukan apa yang kau inginkan." Sua, begitu dia mengatakannya, proyeksi kaisar dari si monster tua Su pun menghilang. Tidak ada yang tahu seperti apa kesepakatan yang dibuat oleh para kaisar ini. Katakan pada Zhao Fen untuk keluar dan membuat keputusan, perintah Kaisar Ling Qiong dengan ekspresi dingin. Karena kewaspadaan mereka terhadap keluarga Tai, aliran suci 10.000 harus mengambil langkah mundur. Namun mereka ingin membuatnya terlihat lebih baik dan membiarkan Zhao Feng yang memutuskan sendiri. Tai Litian percaya diri, jadi dia menyetujuinya. Beberapa saat kemudian, lapor kepada Kaisar, tempat pengasingan latihan Zhao Feng tidak dapat didekati karena kekuatan di sana terlalu kuat. Seorang pesilat di tahapan setengah langkah dari alam dewa kekosongan datang dan berkata dengan nada terburu-buru. Indera ilahi Kaisar Ling Qiong dan Tai Litian berpaling ke arah area tertentu. Pusaran angin dan petir bersamaan dengan gelombang kekuatan elemen kayu dan air yang kuat datang dari lokasi itu. Hahaha, seperti yang diharapkan dari anggota keluarga Tai. Berhasil membentuk kekuatan keinginan yang diperlukan untuk menjadi Raja Alam Dewa Kekosongan, Tai Litian tertawa terbahak-bahak. Ekspresi anggota para petinggi aliran seperti Kaisar Ling Qiong dan berbagai raja menjadi jelek. Pesilat jenius seperti itu sebenarnya belum disadari kehadirannya oleh aliran suci 10.000. Sua, Tai Litian dan Kaisar Ling Qiong muncul di udara di atas halaman rumah Zhao Feng. Di dalam ruangan, alis Zhao Feng berkerut saat dia berjalan keluar dan melihat dua kaisar di udara. "Kau adalah Zhao Feng. Bagus, bagus sekali." Wajah Tai Litian dipenuhi dengan pujian dan cahaya panas yang berapi-api muncul di matanya dan membuat rambut Zhao Feng berdiri tegak. Kekuatan Tai Litian ini hampir mencapai level kaisar di tingkat puncak dan jauh lebih kuat daripada Kaisar Muyun, yang dihadapi Zhao Feng di Tanah Suci Bajak Laut. Di saat Zhao Feng merasa bingung, Tai Litian melambaikan tangannya dan sesosok tua muncul dari dunia kecilnya. "Kakek," seru Zhao Feng. Kakek Zhao adalah kakek dari Zhao Fen yang asli. Karena orang tua Zhao Fen telah meninggal ketika dia masih muda, kakeknya telah membesarkannya. Hubungan antara keduanya seperti ayah dan anak. "Fen, apakah kau masih ingat nama keluarga ibumu?" Kakek Zhao menghela nafas panjang saat emosi yang campur aduk menutupi wajahnya. Dia belajar rahasia kekuatan garis keturunan Zhao Fen dan itu tidak sesederhana seperti yang pernah ia bayangkan. Nama keluarga ibu, Zhao Feng mulai berpikir. Karena telah melatih teknik 10.000 pikiran ilahi, dia dapat dengan mudah menemukan ingatan Zhao Fen di kedalaman pikirannya. Dia segera menemukan jawabannya. Nama ibu Zhao Fen adalah Tai Xiuli. Tai, tubuh Kaisar Ling Qiong dan para raja dari aliran suci 10.000 bergetar tak percaya. "Aku juga tidak menyangka ibumu adalah anggota salah satu dari 8 keluarga besar," kata kakek Zhao. Jelas terlihat bahwa dia juga baru mengetahui hal tersebut belum lama ini. Zhao Feng berdiri terdiam selama beberapa waktu. Dia memang penasaran dengan kekuatan garis keturunannya dan berencana untuk kembali ke keluarga Zhao dan bertanya tentang hal tersebut. Dia tidak menyangka bahwa kekuatan garis keturunan Matahari Iblis Darah ini telah menarik perhatian seorang pesilat ahli dari keluarga Tai. Setelah mengetahui kebenarannya, para petinggi aliran suci 10.000 hanya bisa mendesah dengan berat. Tanpa harus memikirkannya lagi, Zhao Fen pasti akan memilih untuk pergi ke keluarga Tai dan tidak tinggal di aliran suci 10.000 yang hanya merupakan kelompok dengan kekuatan di puncak 2 bintang. Belum lagi, Zhao Feng baru saja dihukum dan dikurung oleh Kaisar Ling Qiong belum lama ini. Tidak heran Tai Litian begitu percaya diri dan membuat kesepakatan untuk membiarkan Zhao Feng memutuskan sendiri. "Fen, mengapa kau tidak mengikuti kaisar ini saja?" Kakek Zhao memperingatkannya dan memberi isyarat kepada Zhao Feng, seolah-olah mengatakan bahwa bergabung dengan keluarga super seperti keluarga Tai akan sangat membantu, baik untuk Zhao Feng maupun keluarga Zhao. Tai Litian tersenyum sambil menunggu jawabannya dengan percaya diri. Sebaliknya, Kaisar Ling Qiong dan yang lainnya memiliki ekspresi jelek saat mereka bersiap untuk yang terburuk. "Maaf, tapi aku tidak tertarik pada keluarga asalku. Saat ini, aku hanya ingin fokus pada pelatihan bela diriku." Tatapan Zhao Feng menyapu kedua kaisar di udara. Ia lalu berbalik dan memunggungi mereka saat beranjak pergi. Semua orang tercengang. Mulut para petinggi aliran suci 10.000 yang ada di sana sampai ternganga bengong. "Kau," ekspresi Tai Litian bahkan lebih campur aduk lagi. Seolah-olah dia tersedak dan wajahnya memerah saat melayang di udara. "Hehe, Zhao Fen sudah memutuskan tidak akan pergi denganmu. Menurut kesepakatan yang kita buat." Kaisar Ling Qiong sangat terkejut dan tersenyum tipis.
Dia tidak akan pernah menyangka bahwa Zhao Fen tidak akan tertarik untuk kembali ke keluarga Tai. Dia juga tidak benar-benar memilih untuk tetap tinggal di aliran suci 10.000. Tai Litian mendengus dengan dingin saat beranjak pergi bersama kakek Zhao. Menurut kesepakatan itu, dia belum kalah. Zhao Feng belum memilih aliran suci 10.000 ataupun keluarga Tai. Bisa dikatakan dia tidak tertarik memilih salah satunya. Zhao Feng mulai berlatih kembali di dalam ruangannya. Aliran suci 10.000 sekali lagi menjadi tenang dan sunyi senyap setelah Tai Litian pergi. Kaisar Ling Qiong memberi perintah untuk tidak membiarkan siapapun memasuki area di sekitar halaman rumah Zhao Fen. Zhao Fen bahkan tidak mau repot-repot berurusan dengan kaisar sekuat Tai Litian. Mungkinkah dia benar-benar salah satu dari duo setan berambut ungu dan salah satu pemenang harta kekayaan terbesar istana Xieyang? Kaisar Ling Qiong secara naluriah merasa bahwa aliran suci 10.000 tidak akan mampu menahan naga yang sedang berkembang ini. Waktu terus berlalu dan berita menyebar dari wilayah tengah benua menuju zona kepulauan besar Tianfeng di dekat laut. Berita itu mengejutkan Kaisar Ling Qiong dan para petinggi aliran suci 10.000. Hampir 2 bulan telah berlalu sejak dimensi ilusi ilahi. Di dalam ruangan, Zhao Feng telah mencapai tahap kritis pelatihannya dan lonjakan Yuan sejati petir angin di dalam kristal intinya mulai membentuk garis besar dimensi Yuan sejati. Karena Zhao Feng sudah memiliki kekuatan keinginan di level kaisar, Yuan sejatinya saat ini sebanding dengan pesilat di tahapan setengah langkah dari alam dewa kekosongan ketika dia berada di puncak level alam inti asal besar. Pengasingan latihan selama 2 bulan terakhir hampir memungkinkannya untuk menjadi raja alam dewa kekosongan. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah membangun dimensi Yuan sejatinya. Oke para jenius, kita bertemu lagi di bab selanjutnya. Semoga apapun yang kita upayakan, semuanya bisa tercapai bahkan lebih dari yang kita harapkan. Wassalamualaikum.